Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para penjelajah waktu. Video yang akan kalian saksikan adalah sebuah interpretasi sejarah dan literasi kreatif. Cerita ini kami susun dari berbagai sumber dan tafsir yang beredar, dengan beberapa bagian yang kami sederhanakan dan gambarkan ulang agar lebih menarik secara visual. Ingat ya, visual yang tampil, termasuk karakter dan lokasinya, merupakan ilustrasi sinematik, bukan representasi faktual sepenuhnya. Kami selalu berusaha menyajikan setiap kisah dengan rasa hormat dan keseimbangan, akurasi sejarah. Tentu, sebagai manusia kami tak luput dari keterbatasan, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Jika kamu menikmati perjalanan kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel Harta Tahta Cerita dan aktifkan loncengnya. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan video-video terbaru penuh makna dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Mari kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Dalam sejarah manusia, terdapat raja-raja besar yang dikenal karena kekuasaan serta kemegahannya. Namun, di antara mereka, terdapat satu nama yang dikenal bukan karena kebijaksanaannya, melainkan karena kesombongannya yang sangatlah luar biasa. Dialah Namrud bin Kan'an bin Kus bin Ham, keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Seorang penguasa besar di kota Babilonia, yang kini menjadi wilayah Irak modern. Seorang raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan berani menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kisah Namrud, penguasa zalim, yang berhadapan langsung dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Babilonia pada masa itu adalah kerajaan yang sangatlah megah. Dindingnya menjulang tinggi, istananya yang terbuat dari batu bata yang dipanggang dan dilapisi emas. Namrud mewarisi kerajaan dari ayahnya, Kan'an, dan memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencakup negeri-negeri besar yang berada di sekitarnya. Namrud dikenal sebagai penguasa pertama yang mendirikan kerajaan besar setelah terjadinya banjir besar pada zaman Nabi Nuh. Namun kekuasaan yang besar tersebut membuatnya menjadi lupa diri. Ia tidak sekadar menjadi raja, namun ia mulai mengaku sebagai Tuhan. Namrud berkata pada rakyatnya, "Aku adalah Tuhan kalian yang memberi kehidupan dan kematian." Kaumnya pun tunduk bukan dikarenakan iman, tapi karena ketakutan atas kekuasaan Namrud. Di bawah kekuasaannya, rakyat dipaksa menyembah berhala, dan siapapun yang menolak akan dihukum mati olehnya. Namrud membangun menara yang sangat tinggi, simbol atas keangkuhannya, seolah ingin menantang langit dan Tuhan di atasnya. Di tengah kekafiran itulah, lahir seorang bayi bernama Ibrahim, di kota Ur, wilayah Babilonia. Menurut riwayat tafsir, ketika Namrud mendengar ramalan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaannya, kemudian Namrud memerintahkan pembunuhan terhadap seluruh bayi laki-laki yang lahir pada tahun itu. Namun kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tak bisa ditandingi manusia. Ibu Ibrahim melahirkan beliau secara sembunyi-sembunyi di dalam gua, dan menyembunyikannya hingga tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas dan beriman kepada Allah. Ketika dewasa, Ibrahim mulai menentang penyembahan berhala yang dilakukan kaumnya, termasuk ayahnya sendiri, Azar, yang merupakan pembuat patung bagi Namrud dan rakyatnya. Dengan penuh hikmah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala, dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Quran Surah Asy-Syura, ayat 70-71. Namun, kaumnya yang menolak himbauan Nabi Ibrahim dan berita tentang pemuda yang berani menghina berhala itu sampai ke telinga Namrud. Maka dipanggillah Ibrahim ke istana megah sang raja. Dengan pakaian indah dan mahkota emas, Namrud menatap pemuda yang berani menantang keyakinan kerajaannya. Namrud bertanya dengan nada sombong, "Siapakah Tuhanmu, wahai Ibrahim?" Ibrahim berkata, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan." Quran Surat Al-Baqarah,
ayat 258. Namrud pun tersenyum mengejek. Ia memanggil dua orang tahanan. Yang satu dibebaskan, dan yang satu lagi diperintahkan untuk dieksekusi di tempat. Dia berkata, "Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 258. Ibrahim berkata, "Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Quran Surah Al-Baqarah ayat 258. Maka terdiamlah Namrud, ia tidak mampu menjawab satu pun kata. Tapi, kesombongannya membuatnya tak mau tunduk. Dan sebaliknya, ia malah semakin murka. Namrud pun memerintahkan para prajuritnya untuk menghukum Ibrahim dengan cara paling kejam. Ia berkata, "Kumpulkan kayu sebanyak mungkin, dan bakarlah dia, agar seluruh rakyat melihat apa jadinya jika menentang Tuhan mereka." Maka mereka mengumpulkan kayu selama berhari-hari hingga terkumpul dalam jumlah yang luar biasa banyaknya. Api yang menyala begitu besar, hingga burung yang terbang di atasnya pun mati karena panasnya api tersebut. Mereka membuat alat pelontar besar bernama manjanik untuk melemparkan Ibrahim ke tengah kobaran api. Namun ketika api itu berkobar hebat, Allah berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Seketika api itu menjadi dingin, Ibrahim berdiri di tengahnya tanpa luka sedikitpun, bahkan daun-daun di sekitarnya tetap hijau. Kaum Namrud tertegun, bukannya beriman, mereka justru berkata bahwa Ibrahim dilindungi oleh sihir. Waktu pun berlalu, dan Namrud pun semakin sombong. Ia tetap mengaku sebagai Tuhan dan menolak semua tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan azab kepadanya dengan cara yang hina. Menurut riwayat tafsir ulama terdahulu, Allah mengirimkan seekor nyamuk kecil ke dalam istananya. Nyamuk itu masuk ke lubang hidung Namrud dan bersarang di dalam kepalanya. Selama berhari-hari, nyamuk itu menghisap darahnya dan membuat Namrud kesakitan yang sangatlah luar biasa. Ia memerintahkan prajuritnya untuk memukulkan palu ke kepalanya, karena hanya dengan itu rasa sakitnya berkurang sesaat. Namun penderitaan itu tak pernah berhenti, hingga akhirnya Namrud mati dalam kehinaan. Begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan bahwa kesombongan manusia tak berarti apa-apa di hadapannya. Kisah Namrud bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah peringatan bagi setiap manusia yang merasa hebat, yang menolak kebenaran hanya karena kekuasaan dan kesombongan. Dari Namrud kita belajar bahwa kekuasaan tidak akan pernah menyelamatkan seseorang dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan adalah pintu kehancuran. Dan bahwa kebenaran selalu menang, walau dihadang oleh ribuan pasukan dan api sekalipun. Sebagaimana firman Allah, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 258. Semoga kita dijauhkan dari sifat Namrud dan dijadikan umat yang meneladani keteguhan iman Nabi Ibrahim alaihissalam. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.